banyak yang tidak meyakini hal ini gitu loh. Tolong ini disensor. Coach, tapi kan kalau nggak dirilis lama-lama jadi gangguan jiwa nggak, Coach? Bisa. DOA ini sama nggak sih sama yang Coach lakuin barusan, sama kan ya? Ya itu aku kasih nama DOA. Oh, oke. Itu apa ada sekolahnya? Oh, buat sekarang sih DOA belum ada sekolah secara resminya. Oke. Karena kan memang structure ini kan baru aku bikin gitu ya. Jadi aku lagi masih ngurusin semuanya, lagi di structuring. Udah structure sih udah jadi gitu ya. Lebih ke arah ngurus patennya segala macam kayak gitu. Okay. Jadi suatu saat mungkin kedepannya ya aku pengen juga ini bisa jadi sesuatu yang jadi legasinya aku, yang bisa ngebantu lebih banyak orang di luar gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Jadi banyak lagi kerjasama mungkin kayak buat kayak gimana ini lebih rapih lah kedepannya gitu. Nggak cuman ngasal-ngasal. Jadi kalau ditanya sekolahnya ada gak? Sekarang sih belum. Oh, belum. Tapi suatu saat mungkin Yang kedepannya training itu bukan sekolahnya? kalau di training itu lebih ke workshop di saat aku bantuin. Oke. Jadi aku akan banyak bantu rilis. Terus juga klien itu bisa belajar rilis juga. Jadi kayak dari yang mungkin nanti kalau di structurein jadi sistem, ini mungkin kayak bocor-bocor halusnya lah. Ya, jadi bisa mulai belajar, oh ngerti structure tuh kayak gini, rilis tuh kayak gini gitu. Pas lagi aku lagi rilis orang juga bisa lihat. Paling banyak bisa belajar sebenarnya dari TikTok, dari YouTube. Ya karena dari situ kan banyak banget ya, kayak bisa lihat contoh kasus. Kayak makanya aku banyak ngadain mereka semua supaya banyak yang datang ke sini tuh biar mereka lihat, oh ini perubahan tuh dari sebelum sampai selesai tuh kayak apa. From darkness into the light. Ya kan? Iya yang tadinya berat banget beban datang mukanya suntuk, terus begitu udah selesai sampai ketawa gitu. Dan itu bisa dilakukan dalam 2 jam. Dan bisa belasan puluhan bahkan trauma yang bisa diselesaikan gitu dalam satu kali ketemuan. Itu amazing. Salut banget. Masih nggak percaya sih. Iya. Oh my god. Iya dan memang ya aku sendiri dulu awalnya juga nggak percaya bisa dilakukan gitu sampai ya ketika pelan-pelan ketemu formulanya akhirnya. Ya ketemu formulasinya sampai sekarang ya itu karena ya di dunia kalau di luar sana ya nggak mungkin bisa dilakukan. It's something yang impossible totally, kayak ya memang too good to be true. Iya. I wonder orang-orang lain terima nggak sih setelah ngelakuin. Kan kayak aku kan ngerasa ini make sense banget ternyata ya. Iya. Orang-orang lain apakah begitu juga ya? Iya setelah mereka ngerasain biasanya. Ya kan, bahkan banyak yang udah ngerasain hilang pun mereka masih nyari-nyari dan ragu-ragu gitu. Iya. Masa sih gitu. Iya, karena kalau di sini terbalik. Jadi secara fisiologinya udah selesai, psikologinya yang masih belum ngeh gitu. Karena selama ini kita didoktrinasi dengan segala keyakinan bahwa beban emosi itu hilangnya harus prosesnya panjang. Kalau healing cepat itu dia pasti akan kumat lagi kayak gitu-gitu. Jadi ya semua doktrinnya itu udah kayak gitu. Semua yang tiba-tiba kamu bisa nih orang lagi bermasalah, emosinya lagi meluap-luap terus tiba-tiba hilang gitu. Mana mungkin? Nah, kan banyak yang kayak gitu. Iya. Ya bahkan ya sorry to say banyak yang tidak meyakini hal ini gitu loh. Tolong ini disensor. Ya karena mumpung di sensor ya, mau sharing doang. Kalau di tempat lain ya pasti jatuhnya dikasih obat. Ya. Itu yang menurut aku sih cuma menunda masalah doang. Menurut aku. Ya. Obat itu bagus untuk mereka yang levelnya udah gangguan jiwa sih. Karena kalau misalkan nggak dikasih kan obat, kalau nggak di breakdown begini juga aku dibilangnya gangguan jiwa sama. Iya gitu maksudnya bukan cuma aku, Amin banyak juga kan orang lain yang kalau nggak di breakdown masalahnya dibilangnya kamu anxiety, kamu ini. Kalau menurut aku itu sih bukan level gangguan jiwa, disorder aja. Jadi gangguan jiwa itu kalau nih sorry ya, aduh nanti takutnya dibilang mau kasih diagnosa lagi. Tapi maksud aku kalau orang sampai levelnya gangguan jiwa adalah kalau sampai mereka udah nggak bisa aktivitas sama sekali, misalnya, terus kayak nggak bisa diajak ngobrol, ya itu udah gangguan jiwa. Tapi kalau misalkan masih bisa ngobrol, ditanyain masih ngerti, walaupun banyak beban ya, nah itu orang lagi beban emosi. Coach, tapi kan kalau nggak dirilis lama-lama jadi gangguan jiwa nggak, Coach? Bisa. Karena kan ketabung terus kan, ya lama-lama developing jadi bisa jadi gangguan jiwa levelnya. Gitu. Cuman kalau misalkan belum sampai kayak yang nggak bisa ngomong sampai ya masih selama masih bisa interaksi kayak kamu nih datang sering sedih misalkan, tapi kamu masih bisa cerita, masih bisa ngobrol, ya berarti kamu bukan orang gangguan jiwa, kamu cuma punya beban mental yang belum terselesaikan. Gitu. Ya kamu menurut aku ya, atau mungkin mereka punya definisinya sendiri. Tapi kalau buat aku sih ya selama belum sampai nggak bisa komunikasi atau semua, ya jangan sampai sih. Menurut aku sih ya
obat itu diperlukan ketika udah bener-bener kayak depressed banget gitu, yang kayak bener-bener kayak sampai nggak bisa ngomong, terus kayak sedihnya tuh bisa sampai drop banget kayak gitu, yang punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang di sekeliling. Nah itu ya mungkin, ya bukan aku bilang itu gangguan jiwa juga, itu biasanya beban emosi juga tapi udah intens banget. Nah itu mungkin dengan adanya obat akan ngebantu kayak gitu untuk mereka nggak sampai ke level-level yang seperti itu, dan berkala akan berkurang ketika tubuhnya ikut bisa adaptasi, jadi akhirnya bisa ngebantu mereka ngelewatin itu, mengurangi. Nah tapi memang bener yang kamu bilang, kalau untuk menyelesaikan, obat itu nggak bisa sampai kayak nyelesain tuntas permanen, tapi dia lebih ke arah buat bantu cope, sehingga harus on medication terus. Ya, dan itu juga kalau nggak ketergantungan, akhirnya masalahnya setelah udah konsum pasti itu loh banyak yang lainnya jadi sulap kan bekerja nggak bisa maksimal, ditunda semua kan, development, feelingnya apanya semua bilangnya nambing ya. Ya nambing. Nah itu ketumpuk. Akhirnya kan orang jadi terbiasa nggak mau ngerasain, akhirnya nggak mau ngerasain itu, jadinya nggak bisa stop. Betul. Gitu. Nah itu biasanya jadi harus bergantung. Sama atau lagi jadi detachment. Kalau kita numb itu lama-lama bisa putuskan jalur emosi sama perasaannya. Oh ya? Jadi akhirnya jadi nggak bisa ngerasain. Kayak gitu. Nah itu riskan juga. Kayak kemarin nih salah satu case-nya kalau nonton yang DJ Sharon Matsuda tuh di Into the Light, kan dia datang karena nggak bisa ngerasain lagi. Mau sayang sama anak gua kok kayaknya susah ya gitu. Karena pernah painful traumanya dia kehilangan anjingnya. Nah jadi kadang luka trauma emosi itu bisa bikin detachment juga, keputus jalurnya. Nah itu mesti di structuring lagi biar dia rapi lagi. Nah kalau terus-terusan kita numb, itu bisa kesana akhirnya. Jadi kayak detach antara perasaan sama emosi, kamu jadi fokusnya lewat pikiran jalurnya. Dan itu yang sesuatu yang selama ini dianggap benar. Karena kan kamu bisa numb, kamu bisa efektif, kamu bisa kerja. Jadi akhirnya jadi kayak high function. Tubuh kamu bisa berfungsi di saat kamu banyak depresi, banyak luka, banyak trauma, tapi ya hidup harus berjalan, kita harus lewatin terus, tapi ininya nggak pernah diproses sampai suatu saat udah nggak tahan lagi. Ini baru yang aku sukanya. Jadi dari kemarin karena aku lagi pusing lah ya, lagi stres, jadi disuruh orang alihin aja gitu, alihin ke ya lu kerja atau apa yang lu suka gitu. Tapi I know for a fact kalau aku juga ngelakuin kerjaan, aku bakal jadi workaholic yang cuma untuk jadi pelarian dari masalah doang. True. Jadi orang banyak cara copingnya lain-lain. Ada yang kerja, ada yang mungkin jadi alkoholik, ada juga mungkin yang jadi kayak hobi atau apa segala macem. Ya basically itu kayak pelariannya mereka. Tapi kan nggak kelar. Kayak healing buat bantuin, tapi ya nggak menyelesaikan dari core-nya. Nah ya kalau misalnya mau beresin ya kita harus duduk, memang ditelusurin, dipecahin. Kan once kayak gini satu pertemuan aja bisa bantu kamu gitu. Apalagi ya kalau kita beresin sisa-sisa misalkan yang ada tersisa apa gitu kan. Tapi ya tadi yang kamu ajukan semua ya kita pecahin semua satu-satu kan. Kayak gitu. Ya hopefully ini bantu buat lebih santai lagi. Jadi kembali lagi kalau mau beresin ya mesti kita telusurin benar-benar dari tubuh kita sampai benar-benar selesai kayak gitu. Rilis. Ya, biar nggak nyangkut di tubuh terus-terusan. I think that's all deh. Thank you banget buat pertanyaannya, seru-seru nih. Ya nanti mesti ada yang sensor kayaknya. Thank you banget, all the best banget, biar makin happy lagi. Oke. Iya, oke. Dah.